Halo ya trader. Nah, kali ini saya review lagi hasil mingguan dari EA Evening Scalper Pro versi 2.29. Nah, seperti biasa untuk EA Evening Scalper ini saya pakai di dua broker ya, yang di Agnes ya, sama di IC Market. Nah, tentu aja kali ini seperti biasa akan saya bandingkan hasilnya ya, mana yang lebih profit ya, atau mana yang loss terus gitu. Nah, kemudian untuk EA ini tuh tentu aja evening scalper, artinya OP-nya hanya pas jam server ya, ingat jam server sore hari, bukan jam kita di WIB ya, bukan, atau WITA atau jam Indonesia, bukan ya, karena ini masuk ke jam server broker. Oke. Nah, kemudian untuk jenis akunnya sendiri berbeda. Di Actors ini saya pakai di akun Pro. Kenapa pakai akun Pro? Karena akun Pro itu nggak ada komisi ya, sedangkan di IC Market saya pakai di akun RAW ya, karena akun RAW itu spreadnya lebih kecil dibandingkan dengan akun standar di IC Market. Nah, cuman tentu aja karena jenis akunnya akun RAW itu ada komisi ya, bedanya di sana, sehingga profit juga akan berbeda karena adanya komisi ya. Nah, untuk kali ini pertama akan saya cek dulu hasil di Agnes, kemudian nanti akan dicek di hasil IC Market. Dan sekarang ini sudah memasuki minggu ketiga ya. Minggu ketiga berarti minggu depan sudah, minggu keempat sudah tepat 1 bulan. Akan saya cek untuk drawdown di minggu depan. Oke. Nah, kali ini seperti apa hasil di minggu ketiga ini? Apakah hasilnya loss lagi atau bisa grow? Mari kita cek. Oke. Start modal awalnya ya. Untuk di sini, di Agnes ini saya pakai di 50 dan sempat awalnya adalah loss terus ya, loss. Karena sebelumnya untuk akun ini saya bandingkan dengan yang versi 1, versi 1.68 ya. Kemudian untuk di IC Market otomatis akan mulainya startnya di terakhir itu di berapa ya, 44 kalau nggak salah, 44,65 ya. Jadi IC Market sama di Agnes ini bareng-bareng di 44,65, sehingga ini termasuk grow ya, sudah grow. Oke, mantap. Kita fokus ke hasil di minggu ketiga, berarti tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Sip. Dapat 1,61. Oke, nah tentu aja ini bukan EA yang OP harian. Kenapa? Karena tentu aja karena dia ada opennya sendiri, itu ada apa namanya, mirip dengan Night Hunter ya, mirip dengan Night Hunter itu seperti ada pending limit order kayak gitu, pending limit order atau eksekusi langsung. Nah, sehingga nggak semua pair yang bisa terjemput ya. Ini ada di sini saya pakai di 3 pair ya, karena bedanya dengan Night Hunter ya, bedanya adalah di sini ada maksimum risiko, sehingga kalau misalnya pakai modal kecil itu dengan pair yang banyak, risikonya akan di atas 100%. Nah, di atas 100% itu artinya label merah dan EA nggak akan mau OP, sehingga perlu pairnya diturunkan, sehingga saya pakai masih di 3 pair. Mungkin nanti kalau misalnya grow lagi ke 100 baru akan tambah pair baru lagi ya. Nah, ini hasil di 3 pair, yaitu saya pakai di EU, AU sama RCF ya. Awalnya 4, saya eliminasi yang USD CAD ya, karena biar bisa resikonya di bawah 100%. Oke. Nah, ini miripnya dengan Night Hunter sendiri, itu benar-benar
parameternya benar-benar sama ya, benar-benar sama, mirip. Bedanya cuma di jam trading. Ini di sore hari, sedangkan naik kantor itu di malam hari. Itu aja bedanya. Dan news juga sama ada ya. Ada news juga, filter news. Nah, ini TP yang bergerak ya. Di sini TP-nya akan bergerak sehingga bisa aja TP loss seperti ini. TP-nya loss ya, min 0,84. Karena ini mungkin plotnya gede gitu, kemudian akhirnya belum mencapai SL, akhirnya TP-nya yang bergerak semakin dekat dan akhirnya hasil loss ya. Karena TP mana ini? Nah, TP di sini kelihatan nih. TP-nya itu cukup jauh di berapa ini? 240 ya. 240 poin. Oke. Nah, jadi TP-nya cukup jauh. Nah, dan juga bisa close tanpa kena TP dan tanpa kena SL. Itu keunikannya ya. Karena mungkin waktunya terlalu lama ya menunggu nggak kena TP dan nggak kena SL juga, akhirnya di close. Itu kira-kira sekitar 4-6 jam ya. Dihitung dari ininya jam 17 sampai jam 20 itu sekitar berapa? 3 jam ya, 3 jam itu. Udah nunggu lama, akhirnya dia close. Oke. Nah, di sini kena TP profitnya kecil tuh 0,77 ya, TP-nya yang dekat-dekat. Jadi TP awal sekitar 240 poinan. Oke deh. Berarti tanggal 19 sama tanggal 21. Artinya tanggal 18 nggak ada OP, tanggal 20 nggak ada OP, tanggal 22 juga nggak ada OP ya. Oke, dapat 1,61. Ya, lumayan sih. Karena ini tipenya sebenarnya slow ya, karena ini ada SL dan ada TP-nya. Jadi ada rimnya, sehingga otomatis kita harus berani kena SL sehingga balance pun akan berkurang. Tapi dengan berkurangnya balance itu nanti mungkin bisa recovery lagi seperti ini, akhirnya grow ya di minggu ketiga. Oke, sip. Sekarang mungkin saya cek ke IC Market. Nah, ini dia yang IC Market. Seperti apa hasilnya ya? Langsung aja saya cek. Nah, sama 53 juga ya. Cuman beda di komanya. Ini sama ya, berarti ya 53. Oke. Karena minggu lalu juga sama di 51, tapi masih banyakkan di IC Market ya. Masih banyakkan di IC Market. Karena memang OP-nya lebih ramai di IC Market dibandingkan dengan di Agnes. Karena Agnes itu ping-nya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan di IC Market. Ping Agnes itu bersekitar 100-an ya, 100-an. Kemudian di IC Market sendiri itu 60-70 itu ada ya, dapat. Karena saya pakai yang VVS ya yang cukup murah lah gitu. Karena kalau misalnya mau yang ping-nya lebih kecil bisa sewa VPS yang mahal ya, bisa per bulan ya sekitar 300 sampai 500-an lah, itu baru akan dapat ping yang lebih kecil. Oke, lanjut hasilnya. Oh, ini ada close, ternyata close minusnya ini 0,04 padahal ya, tapi kok bisa lossnya min 0,14. Itu terutama karena adanya komisi ya. Ada komisi dan juga ada swap. Swap itu artinya pairnya nginep ya, pairnya nginep. Karena memang ini berarti OP-nya wah agak ke malam hari nih ya, jam 19 dia bro OP. Oke, sehingga jam 21 akhirnya sudah lewat dari jam 12. Itu sudah berarti nginep ya. Sudah lewat jam 12 itu sudah besok hari, artinya udah nginep. Akhirnya kena swap. Oke, lanjut ke minggu ketiga, berarti dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Apakah sama cuman ada 3 OP atau malah banyak ya? Cek. Wah, cuma ada 2. Di sini cuman ada 2 aja. 18 sampai dengan tanggal 22. Oke, benar. Cuman ada 2. Tanggal 21 aja OP-nya. Sedangkan tadi itu kita lihat bahwa ada di Agnes tanggal 19 ada AU ya. AU ada OP dan hasilnya profit ya, profit kecil. Nah,
di sini akhirnya profitnya kecil karena memang ini juga sama ya, untuk di Agnes tadi dapat 1, sekian ya. Dan juga terakhir di sini loss juga ya, sama di Agnes. Dan dapat lebih kecil, akhirnya lebih kecil. Nah, sayangnya tanggal 19 ini nggak terjemput ya. Nah, disinilah keunikannya untuk mencoba di broker yang berbeda. Karena tentu aja price yang berbeda ya, ping server yang berbeda, kemudian terjemputnya yang berbeda ya, terjemputnya mana yang duluan untuk OP-nya gitu, sehingga hasilnya juga akan mempengaruhi adanya beda antara salah satu bisa lebih profit, salah satu malah hasilnya loss, seperti itu bisa. Nah, di sini kelihatan bahwa dapat cuman kecil ya, 0,79, tapi ya untungnya nggak loss, itu aja. Dan akhirnya ya sama sih ya untuk bersaing ya, ini bersaing modalnya ya, 53, tadi juga di Agnes di 53. Oke, nanti mungkin di minggu depan, tepat di 1 bulan itu baru akan kelihatan ya, mana lebih nanti ada perbedaan nih untuk balance-nya, karena ini sudah hampir mirip ya. Oke, tapi kalau misalnya mau yang dimana yang lebih cocok ya, antara di Agnes maupun di Asia Market ya, itu kelihatannya itu nanti di 2-3 bulan itu baru akan kelihatan di broker mana yang lebih profit, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk review EA Evening Scalper versi 2.29 di 2 broker yang berbeda. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijak dalam berinvestasi, gunakan uang dingin untuk uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.